Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada orderan di Shopee ya. Orderannya scanner, produknya dari Epson, serinya GT20000. Ini scanner A3, tipenya platen atau flatbed atau bahasa Epson itu documentable ya. Di Shopee saya akan tes dulu unitnya sebelum saya kirim untuk memastikan unitnya berfungsi dengan normal ya. Oke, ini buat Vita Normalita ya di Shopee. Baik, saya akan tes dulu. Kita masuk dulu di aplikasinya. Nah, aplikasinya seperti ini. Kalau misalkan kita dari awal, ini ada aplikasinya Epson ya. Epson Scan. Nah, ini dia. Epson Scan. Ini dia untuk aplikasinya. Tampilannya seperti ini. Epson Scan. Kalau misalkan kita buka, tampilannya seperti ini. Ini saya close aja dulu ya. Nah, seperti ini. Tampilannya seperti ini. Di sini ada beberapa mode ya. Ada mode Office, ada mode Home. Tiap mode beda-beda untuk fiturnya ya. Nanti Anda tinggal explore saja untuk semua fiturnya. Dan juga ada mode profesional. Profesional ini lebih ke otomatis ya gitu ya. Lebih ke otomatis. Tapi di sini saya akan coba pakai mode Office ya. Saya pakai mode Office. Nah, di sini untuk image tipenya, ini untuk warna dokumennya ya nantinya ya. Saya pakainya color. Ini tipenya documentable. Ya, Anda nggak bisa ubah di sini karena documentable itu flatbed atau platen atau kaca ya, sama aja ya. Dan di sini untuk ukuran dokumen atau size-nya, di sini kenapa saya pilihnya auto detect. Jadi kalau misalkan Anda mau masukin dokumen berbagai macam ukuran, kita nggak usah ubah-ubah lagi yang ini. Ukuran A4, A3, ini maksimumnya A3 ya. Paling yang sering digunakan antara A3, A4 folio kayak gitu ya. Di sini juga ada yang lebih kecil ukurannya. Bahkan Anda di sini bisa custom ya. Di sini saya pilihnya auto detect aja, jadi bisa beberapa ukuran bisa di sini ya. Resolusi di sini maksimum sampai 1200. Ini beda sama di profesional. Biasanya profesional itu kalau kita lihat ya. Ini profesional ini biasanya untuk DPI-nya dia lebih tinggi tuh sampai 9600 ya. Kayaknya kita nggak dapat juga sampai ukuran segini terlalu besar ya. Paling kita pakainya di mode Office aja udah cukup ya di sini. Makanya saya pakainya yang Office saja. Saya pakai 300 dpi. Image option. Nah, di sini rasanya nggak begitu diperlukan ya kalau misalkan buat kita ini. Nah, di sini ada beberapa, misalkan ini ada brightness dan kontras. Ini keperluannya kalau misalkan dokumennya itu kok kurang cerah, kok terlalu cerah gitu ya. Anda bisa atur di sini ya. Terus di sini ini untuk penyimpanan. Untuk untuk settingan dari scannernya. Jadi scannernya itu disetting kita 300 dpi, dokumennya auto detect ya. Terus nanti untuk penyimpanan di mana? Di sini. Ini nanti biasanya ditanyakan di akhir. Kalau kita mau ngisi sekarang juga bisa ya. Kita save file setting. Nah, kalau saya lebih sukanya di desktop karena saya cuma menampilkan aja untuk hasilnya. Di sini saya kasih nama aja langsung. Untuk namanya, saya ketikkan dulu. Vita Normalita ya. Vita Normalita. Nah, seperti itu ya. Untuk formatnya, Anda bisa ubah di sini. Saya pakainya PDF ya. Pakainya PDF. Kalau sudah, saya klik OK. Nah, kalau seperti ini, Anda mau preview dulu boleh. Mau langsung scan boleh. Preview ini gunanya kalau misalkan Anda mau cek dulu posisinya pas atau tidak ya. Ini opsional. Anda bisa gunakan, Anda juga tidak bisa. Nggak digunakan juga nggak apa-apa ya. Nah, seperti ini. Ini previewnya, tampilan previewnya. Dan dokumen yang saya gunakan, ini A4 ya. A4 kali 2 ya. Karena saya nggak punya A3. Nih, ini dokumen yang pertama. Ini dokumen yang kedua ya. Seperti itu. Jadi saya gabungkan. Di sini bisa kelihatan. Bisa kelihatan ini ukurannya berapa. Karena di sini ada skalanya ya. Ada skalanya. Ada skalanya ukurannya berapa gitu ya.
Untuk penempatan dokumen di sini di sudut atas ini ada tandanya ya, jadi diposisikan di situ. Jadi tidak bisa digunakan atau disimpan di sembarang tempat ya, karena nanti kalau digunakan di sembarang tempat nanti akan terpotong ya untuk hasilnya. Hasilnya nanti akan terpotong. Kalau sudah, kita tutup. Kita masuk lagi di aplikasi ini yang tadi ya. Ini harusnya penempatan barusan itu di awal ya. Baik. Ini saya coba preview lagi. Kalau misalkan ada yang miring nanti kelihatan. Jadi pastikan itu pas ya untuk penempatan si dokumennya. Oke, aman ya seperti ini. Kalau sudah, kita klik scan. Nah, di sini kan ditanyakan langsung. Saya bilang Anda bisa isi sekarang atau di akhir. Nah, ini yang sudah saya isi tadi. Filenya saya taruhnya di desktop atas nama Vita Nurmalita dengan formatnya PDF. Kalau sudah, saya klik OK. Dan nanti ada dialog. Ada dialog. Yang saya maksud dialog nanti ada pertanyaan di situ mau dilanjutkan atau tidak ya untuk proses scanningnya. Yang dimaksud dilanjutkan Anda mau tambah dokumen atau tidak gitu ya. Kan mungkin nggak akan satu untuk scan dokumennya, pasti ada beberapa dokumen ya dalam satu file itu. Ini saya pakai di angka 300 dpi. Kalau misalkan Anda terlalu besar, Anda bisa turunkan ya. Nah, ini yang saya maksud di sini ada dialog ya. Kalau misalkan kita add page. Nah, add page ini buat nambah dokumen. Ini buat ngedit dokumen. Kalau save file itu artinya selesai langsung di save ya. Kalau misalkan kita akan tambah lagi dokumen, misalkan saya ambil satu nih ya. Saya ambil satu nih. Saya ambil satu dokumen di sini. Kita tutup. Tadi kan ada A3 ya, sekarang A4. Sekarang A4 saya add page. Jadi nanti ada dokumennya itu ada dua ya. Kalau ini kan ini satu jadi A3, nanti tambah lagi kita. Kita langsung scan aja. Apa perbedaannya antara preview dulu atau langsung scan? Untuk scan ini Anda bisa mempercepat kinerjanya ya. Kalau misalkan kita preview cuma hanya ngelihat seperti ini aja. Gitu ya. Jadi ini opsional, Anda bisa gunakan ataupun tidak. Ya, kita tunggu sebentar. Dan ini berpengaruh ya dari DPI ini. DPI ini kalau misalkan kita ubah jadi ke lebih besar DPI-nya. Pertama, memorinya akan besar. Yang kedua, kinerja unitnya akan agak lama ya ketimbang DPI yang rendah karena dia lebih detail. Begitu ya. Cara kinerja unitnya kalau misalkan kita gunakan DPI yang besar atau DPI yang kecil seperti itu ya. Nah, di sini kita save file aja. Kita klik save file. Ada dua halaman dalam satu file ya di sini. Nah, di sini langsung kita buka aja. Vita Nurmalita kita buka ya. Nah, ini dia hasilnya. Ini yang A3 ya yang tadi. Ini yang A3, yang ini yang A4 ya. Hanya satu dokumen aja. Seperti itu. Ini kita bisa rotate. Kalau misalkan kita mau ngelihat, ini karena si posisi dokumennya dia horizontal, jadi kita nggak bisa ini ya, nggak bisa balik seperti yang sebelah kanan ini. Kalau sebelah kanan ini potret modelnya. Nah seperti ini. Kalau yang satu ini Anda bisa rotate ke sini. Nah seperti ini ya. Kalau kita gedein, tulisannya jelas ya di sini. Tulisannya jelas, nggak ngeblur. Oke, itu aja untuk hasil tesnya dan kelengkapan di unit ini saya kasih kabel power, kabel data, driver sama software nanti saya kasih berbentuk barcode ya. Baik, di sini ada serial number dari unit ini. Sini ada tombol power ya. Kalau misalkan Anda cari-cari tombol power ada di mana di sini. Kita klik aja ini. Mati ya di sini. Cannot komunikasi. Nah, itu udah mati. Baru kita cabut kabel datanya. Kita cabut juga kabel power. Di sini ada kunci optik ya, kunci lampu.
Nah, di sini letaknya kunci lampu. Kalau misalkan kita turunkan ke bawah, ini akan kunci lampunya ya. Dan ini untuk kabel power juga nggak bisa masuk. Caranya gimana? Kita tinggal tarik ke atas, dorong ke atas. Nah, ini akan membuka optiknya dan bisa Anda masukkan kabel powernya gitu ya. Kita kunci lagi. Di sini ada serial number, saya bantu ya. Serial numbernya saya bantu karena nggak kelihatan untuk lihat langsung ya. Sebentar, saya bantu. Ini biar kelihatan aja. Dan untuk memastikan bahwa unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim ya. Alah, nggak kelihatan nih. Nah, silakan di screenshot untuk serial numbernya 321. Oke. Nah, itu dia nanti Anda samain ya pada saat video unboxing. Kenapa? Untuk memastikan unit ini yang saya tes dan unit ini yang saya kirim. Kalau misalkan nggak cocok, silahkan dibalikan atau Anda bisa komplain. Sekian, terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum.